Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 21 yaitu pengujian asumsi klasik. Apa sih asumsi klasik itu? Asumsi klasik adalah model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square yang merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias terbaik atau BLU. Hal tersebut dipenuhi dengan beberapa asumsi klasik sebagai berikut. Yang pertama, non-multikolinearitas, yang dimana antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain tidak saling berhubungan secara sempurna. Yang kedua, homoskedastisitas, artinya variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu. Yang ketiga, non-autokorelasi, artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel dalam model melalui tenggang waktu. Yang keempat, nilai rata-rata kesalahan populasi pada model stokastiknya sama dengan 0. Yang kelima, variabel independen adalah non-stokastik atau nilainya konstan pada setiap kali percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang keenam, distribusi kesalahan bersifat normal. Penyimpangan asumsi klasik pada non-multikolinearitas, homoskedastisitas, dan non-autokorelasi sangat berpengaruh terhadap pola perubahan variabel dependen. Sedangkan penyimpangan asumsi klasik yang lain pengaruhnya hanya sedikit atau bahkan tidak berpengaruh terhadap pola perubahan variabel independen. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan OLS meliputi 4 pengujian, yaitu uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktik 4 pengujian asumsi klasik. Yang pertama yaitu pengujian multikolinearitas. Multikolinearitas adalah antara variabel independen saling berkorelasi secara signifikan atau sempurna atau mendekati sempurna yang dimana koefisien korelasinya tinggi, yaitu sama dengan 1. Analisis untuk mengetahui adanya multikolinearitas adalah yang pertama melihat T hitung, R-square, dan F-rasio. Jika R-square tinggi, maka nilai F-rasio tinggi. Sedangkan sebagian besar atau seluruh koefisien regresi tidak signifikan atau nilai T hitung sangat rendah. Yang kedua, jika antara dua variabel independen memiliki korelasi yang spesifik, maka terdapat multikolinearitas. Dan yang ketiga, melihat variance inflation factor atau nilai VIF yang bernilai kurang dari 10, maka dapat dikatakan lolos uji multikolinearitas. Jika terdapat multikolinearitas, maka terdapat 3 cara untuk menghilangkannya. Yang pertama, menghilangkan salah satu atau beberapa variabel independen yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi. Yang kedua, menambah data. Dan yang ketiga, mengurangi data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktik pengujian multikolinearitas. Nah, pertama kita sediakan dulu datanya. Di sini terdapat 44 data yang akan kita uji, yang akan kita olah berjumlah 44 data dengan satu variabel dependen yaitu harga saham dan dua variabel independen yaitu DPS dan EPS. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. SPSS yang digunakan yaitu SPSS versi 22. Kemudian kita pilih variable view dan akan tampil seperti ini. Pada kolom name baris 1 kita masukin variabel dependennya yaitu harga saham. Yaitu merupakan simbol dari variabel dependen. Untuk tipenya numeric karena jenis data yang kita olah yaitu angka. Untuk width-nya 8, desimalnya 0 karena kita tidak menggunakan angka desimal. Untuk labelnya bisa dimasukin variabel dependennya yaitu harga saham. Kemudian untuk baris keduanya kita masukin variabel independen yang pertama atau X1. X itu adalah simbol dari variabel independen. Untuk desimalnya 0 dan labelnya nama variabel independen pertama yaitu DPS.
Untuk baris ketiganya, kita buat variabel independen kedua atau X2 dengan desimalnya 0 dan labelnya nama dari variabel independen yaitu EPS. Selanjutnya kita pilih data view. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ada Y, X1, dan X2 dan sudah muncul nama dari masing-masing variabel yaitu Y itu sebagai harga saham, X1 sebagai DPS, dan X2 sebagai EPS. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Bisa kita copy paste saja. Nah, kita bisa cek dahulu jumlah data yang sudah terinput sebanyak 44. Kemudian, untuk melakukan pengujian, kita dari menu SPSS kita dapat memilih Analyze, selanjutnya Regression, kemudian Linear, maka akan muncul kotak dialog seperti ini yaitu Linear Regression. Nah, di sini terdapat dua kotak yaitu dependent dan independent. Kita masukin variabel dependent ke dalam kotak dependent dan variabel independentnya kita masukin ke dalam kotak independent. Kemudian kita pilih statistik. Estimate dan model fit-nya dinonaktifkan. Dan pilih covariance matrix dan collinearity diagnostic. Selanjutnya kita pilih continue dan oke. Nah, maka akan muncul output dari pengujian multicollinearitas. Terdapat 4 tabel dari hasil pengujian. Tabel pertama kita dapat lihat bahwa variabel dependent pada pengujian ini yaitu harga saham dan variabel independennya yaitu EPS dan DPS. Tabel kedua kita dapat lihat nilai VIF-nya sebesar 2,774 yaitu kurang dari 10. Dan untuk output bagian 3 dan 4 kita dapat lihat koefisien korelasinya itu sebesar 0,8 yang dimana lebih besar dari 0,5. 0,5 ini merupakan taraf signifikansi pengujian. Nah, sehingga dari keempat tabel atau keempat output dari pengujian multicollinearitas ini dapat disimpulkan yaitu adanya multicollinearitas. Maka bisa dilakukan salah satu langkah dengan cara mengeluarkan salah satu variabel independen atau variabel yang korelasinya kuat. Jika masih terjadi multicollinearitas, maka dilakukan tambah atau pengurangan data. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai praktik pengujian multicollinearitas. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.